Hai, welcome back to Cerita Cila. Sebelum gue mulai cerita nih, gue mau nanya, lu udah pada nonton belum episode sebelumnya yang Gudang Angker Batavia? Kalau belum, wajib nonton dulu. Atau lu udah datang ke Gudang Angker Batavia di Kota Tua? Nah, pasti lo nggak asing sama sosok noni Belanda yang namanya Beatrix van den Berg. Siapa dia? Dia adalah seorang pengusaha kaya asal Belanda yang terkenal psikopat. Gimana selengkapnya? Ini dia Cerita Cila episode Beatrix van den Berg. Kota Tua yang ikonik banget sama bangunan-bangunan dengan arsitektur zaman kolonial Belanda memang punya banyak banget cerita misteri maupun cerita sejarahnya. Salah satu bangunan yang hits adalah Museum Fathahillah. Nah, pada tahun 1713 sampai 1744 saat masa kolonial Belanda digunakan sebagai balai kota. Nah, di tahun segitu tuh Jakarta tuh dikenal dengan nama Batavia. Nah, konon katanya ada seorang wanita asal Belanda bernama Beatrix van den Berg pertama kali menginjakan kakinya di Batavia pada tanggal 25 April 1713. Beatrix adalah seorang pengusaha yang kaya raya yang bekerja sama dengan VOC di bidang eksportir rempah-rempah. Nah, Beatrix ini memang punya usaha turun-temurun dari keluarganya. Jadi sepeninggal ayahnya, Beatrix lah yang melanjutkan usaha eksportir rempah-rempahnya di Indonesia untuk dikirim nanti ke Eropa. Nah, VOC pada saat itu adalah perusahaan dagang yang berpusat di Nederland. Batavia sendiri letaknya itu kan ada di pinggir pantai, jadi dijadikan pusat dagangnya VOC yang kala itu punya banyak banget cabang hingga ke daerah-daerah di Nusantara. Nah, kita balik lagi ke cerita tentang gedung Museum Fathahillah. Bangunan ini emang udah direnovasi ulang lah ya atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Nah, bangunan ini nggak cuma digunakan sebagai kantor aja, tapi juga ruang pengadilan dan juga ruang penjara bawah tanah. Nah, karena juga digunakan sebagai dewan pengadilan, makanya ada bangunan kecil di belakangnya yang digunakan sebagai penjara. Tapi karena penjaranya itu kecil, akhirnya dibangunlah penjara bawah tanah yang digunakan untuk menahan para pekerja yang dianggap bersalah. Nah, nggak jauh dari lokasinya Museum Fathahillah itu ada pusat niaga yang rame banget sama aktivitas orang-orang karena banyak banget bangunan-bangunan besar yang dijadikan pertokoan hingga pergudangan. Nah, di sini juga dihuni oleh banyak etnis, jadi nggak cuma ada penduduk lokal tapi juga ada etnis Tionghoa dan juga ada pengusaha asal Belanda. Nah, di ujung jalan kawasan tersebut ada sebuah bangunan yang cukup besar milik Beatrix van den Berg. Nah, bangunan ini digunakan untuk mengumpulkan hasil dagangnya berupa rempah-rempah yang didapat oleh VOC yang nantinya akan dikirimkan ke negara asal mereka yaitu Belanda dan juga dikirim ke kawasan Eropa lainnya. Bangunan tersebut atau gudang milik Beatrix ini memang selalu terlihat ramai setiap harinya dan paling gampang dikenali karena satu-satunya bangunan yang ada box-box besarnya dan juga gerobak yang selalu berlalu lalang sebagai pengangkut hasil rempah-rempah yang didapat oleh VOC dari berbagai daerah di Nusantara. Nah, menurut saksi mata nih, pernah ada salah satu seorang pekerjanya yang gak sengaja nyenggol box besar yang ada di depan gudangnya Beatrix. Nah, kebetulan pekerjanya itu pas lagi bawa gerobak, nggak sengaja nyenggol sampai akhirnya boxnya itu jatuh dan sudutnya itu ada yang retak sedikit. Nah, nggak sengaja juga nih, kebetulan pas banget Beatrix itu lagi keluar dari gudang karena lagi mau ngecek barang-barang yang bakal dikirim dan nantinya akan diangkut ke dalam gerobak. Di situ Beatrix begitu ngelihat ada yang jatuh, langsung dia ngambil sepotong bambu yang tergeletak di bawah tangga deket dia dan langsung ngampirin pekerjanya. Dan lo tahu apa yang dilakukan selanjutnya?
Beatrix langsung ngayunin bambunya itu ke kepala pekerja tadi. Das! Wah, itu di situ darah seger langsung nyucur dari kepalanya. Dan gak sampai di situ aja, Beatrix terus mukulin pekerjanya sampai akhirnya dia gak sadarkan diri dan tergeletak gitu aja. Setelah itu Beatrix tuh kayak gak ada apa-apa, dia cuma ngomong sama pekerjanya yang lain, jangan sampai ngelakuin kesalahan yang lain, langsung balik kerja. Di situ Beatrix langsung ninggalin pekerja yang tadi dia gebukin, udah digeletakin gitu aja di tempat tadi dia pukulin. Sekejam itu dan tidak manusiawi banget sih emang Beatrix ini. Nah, di balik usaha pengirimannya ini ternyata noni Belanda ini punya kedekatan khusus sama teman dari negara asalnya juga. Jadi ada cerita romansanya juga ya. Nah, teman prianya ini bekerja di Dewan Pengadilan yang ada di Balai Kota. Nah, memang pria ini tuh sering kali terlihat datang ke gudang yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya Beatrix van den Bergh. Setelah senja, biasanya pria ini tuh datang bersama beberapa pengawalnya dari kerajaan Belanda yang memang ditugaskan untuk mengawasi perdagangan VOC kala itu. Nah, hal tersebut terjadi selama puluhan tahun dan selama itu juga nggak ada satu orang pun yang menaruh curiga terhadap hubungan mereka berdua. Hingga suatu ketika di akhir tahun 1744, tepatnya di bulan November, di pagi hari ada suara teriakan yang sangat kencang dari seorang wanita yang memecahkan keheningan di pagi hari. Otomatis semua orang yang mendengar jeritan tersebut langsung datang nyamperin sumber suara itu. Dan ternyata yang teriak itu adalah asistennya Beatrix van den Bergh. Nah, kebetulan saat itu pengawal VOC itu lagi melintas di depan gudangnya Beatrix. Makanya langsung lah itu dia nyamperin asistennya dan nanyain sebenarnya ini ada apa. Nah, pas ditanyain asistennya itu kayak jawabnya tuh kayak terbata-bata gitu. Dia kayak mencoba untuk menceritakan apa yang baru aja dilihatnya tapi tuh kayak nggak bisa. Saking shocknya dia sama apa yang baru dia lihat. Nah, setelah diceritakan walaupun secara terbata-bata juga oleh asistennya Beatrix, akhirnya para pengawal itu bergegas lah masuk ke kamarnya Beatrix. Dan bener aja para pengawal tuh semuanya terkejut, shock ngelihat keadaan kamarnya Beatrix yang bener-bener porak-poranda, berantakan dan banyak banget berceceran darah di mana-mana. Tapi Beatrix nggak ada di situ. Jadi mereka udah nyari-nyari nih, mereka nyari-cari Beatrix di mana-mana, seluruh penjuru ruangan kamarnya yang gede itu nggak ada Beatrix. Akhirnya salah satu dari pengawal itu laporlah ke Gubernur Jenderal dan ngasih tahu adanya kemungkinan pembunuhan warga negara Belanda. Tanpa pikir panjang, begitu dengar berita tersebut, sang gubernur tuh langsung memerintahkan beberapa pengawalnya untuk datang ke lokasi tersebut, ke gudangnya Beatrix, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi selama berjam-jam mereka udah ngider ke sana kemari ke seluruh gudang maupun di kamarnya Beatrix, gak ada menemukan Beatrix sama sekali, kayak gak ada jejaknya gitu, hilang gitu aja di sana. Di saat para pengawal ini merasa lelah karena udah gak tahu lagi mau nyari Beatrix kemana, tiba-tiba gak sengaja ada salah seorang pengawal yang menemukan lemari kecil di sudut kamarnya Beatrix. Dan pas dibuka ternyata ada pintu kecil lagi. Kalau lo inget filmnya Narnia nih, itu kan ada dia buka pintu lemari tiba-tiba langsung tembus ke Enchanted Forest kan. Tapi kalau ini tuh enggak, begitu dibuka pintu lemarinya ternyata ada jalan menuju ruangan yang ternyata adalah penjara bawah tanah. Setelah menemukan pintu lemari tadi, akhirnya si pengawal ini heboh lah dan ngajak pengawal VOC lain buat masuk ke dalam lemari tersebut. Dan akhirnya mereka melakukan penelusuran. Tapi ternyata semakin mereka mendekat ke anak tangga yang paling bawah, bau darah dan bau busuk itu makin menyengat. Sampai akhirnya beberapa pengawal itu udah nyerah karena baunya itu bener-bener nyengat, busuk banget pokoknya. Jadi hanya tersisa beberapa pengawal yang sanggup untuk melanjutkan penelusuran di penjara bawah tanah. Nah, di bawah sana ternyata ada banyak terowongan yang gak tahu ujungnya tuh kemana. Nah, tiba-tiba nih pas lagi menyusuri ruang bawah tanah tersebut, pengawal itu dengar suara teriakan minta tolong. Ya otomatis mereka kaget dong, tiba-tiba di tengah-tengah bau busuk kayak gitu ada orang yang minta tolong. Dan yang lebih ngagetin lagi, ternyata orang yang minta tolong itu adalah tahanan penjara bawah tanah. Dan lo tahu apa yang ditemukan sama mereka?
Mereka itu udah nggak punya mata maupun lidah. Lu bayangin aja udah di bawah tanah dan mereka tuh disiksa abis-abisan sampai nggak punya mata dan lidah. Dan di antara banyak banget potongan-potongan tubuh manusia yang ada di bawah sana, ada 4 orang yang masih selamat, tapi keadaannya pun juga sangat-sangat mengenaskan. Nah ternyata nih di bawah tanah ini digunakan untuk menginterogasi dan menyiksa para tahanan. Jadi di sini para tahanannya itu benar-benar disiksa secara kejam, secara brutal, secara sadis, nggak ada ampun sampai akhirnya mereka itu meninggal dunia. Dan ternyata dalang dibalik semua ini, itu tuh yang jadi otaknya tuh adalah Beatrix van den Berg dan bekerja sama dengan salah satu pegawai yang ada di kantor gubernur. Nah jadi mereka ini dibawa melalui lorong rahasia. Dan lo tau gak sih ternyata di kantor gubernur itu dibangun lorong rahasia yang menuju ke penjara bawah tanahnya gudangnya Beatrix van den Berg. Jadi mereka nih para tahanannya itu dibawa melalui lorong rahasia ini nih. Dan ternyata lorong rahasia ini tadinya tuh dibangun difungsikan tuh untuk melarikan diri dari para pegawai yang bekerja di kantor gubernur tersebut. Dan lu tau gak sih guys, ternyata penyekapan dan penyiksaan ini udah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Jadi ya lu gak heran ya kenapa di ruangan bawah tanah itu jadi kayak pengap banget, gelap, aromanya busuk banget. Karena memang gak ada ventilasi sama sekali untuk mengeluarkan bau busuk yang berasal dari darah para tahanan yang disiksa secara brutal. Para tahanan yang disiksa secara sadis ini gak dikasih makanan ataupun minuman sama sekali. Jadi mereka tuh bener-bener disiksa, gak ada ampun. Dan tiap malam itu selalu aja ada jeritan, tangisan, teriakan, minta ampun, minta tolong. Tapi ya percuma aja karena memang lokasinya yang ada di ruangan bawah tanah dan dikelilingi oleh dinding yang super duper tebal. Jadi ya percuma aja mereka mau teriak kayak apa, gak bakal ada yang bisa denger ataupun nolongin. Nah para tahanan yang disiksa ini juga dijadikan sebagai bahan eksperimen ataupun ritual sadis. Jadi memang setiap malamnya tuh ya selalu ada aja tetesan darah yang mengalir seger di lantai ruangan bawah tanah tersebut. Jadi mereka tuh dibunuh, dimutilasi untuk menghilangkan jejak yang dilakukannya. Ini tuh kayak kejam banget ya. Dan gak cuma sampai itu aja ya guys, potongan tubuh tadi itu dimasukin ke dalam box besar dan diangkut sama kapal yang nantinya bakalan dibuang di tengah lautan. Jadi kayak udah bakal dimakan sama ikan-ikan di sana. Dan gak cuma dibuang ke tengah lautan aja, jadi ada beberapa potongan tubuh korban yang ditanam dan dibenamkan di dalam ruangan bawah tanah. Makanya gak heran baunya nyengatnya kayak gitu. Ini kejam banget ya ampun. Dan sejak saat itu setelah diketahui bahwa Beatrix van den Berg lah yang menjadi otak dari penyiksaan para tahanan di penjara bawah tanah, langsunglah tuh gudangnya itu disita, disegel dan tidak boleh ada satu orang pun yang masuk ke dalam gudang tersebut. Dan Beatrix pun juga saat itu tidak diketahui di mana keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Tapi konon katanya ada yang bilang Beatrix itu dilarikan ke Semarang ataupun ke Jogja. Ya tapi memang gak ada yang tahu karena itu hanya berita simpang siur aja. Dan kalaupun Beatrix itu sudah meninggal gak ada yang tahu juga di mana kuburannya. Dan sejak saat itu juga setiap malam gak ada satu orang pun yang berani melintasi gudangnya Beatrix. Yang mereka udah pasti ketakutan lah ya denger cerita kayak gitu. Dan kalaupun ada yang gak sengaja melewati itu kayak mereka tuh kayak suka denger suara jeritan minta tolong untuk dibebasin. Pokoknya jeritan-jeritan yang kayak menangis kesakitan gitulah di malam hari kalau ngelewatin gudangnya Beatrix. Serem banget tuh. Bangunan gudang tersebut yang kini sudah terbengkalai dan tidak terawat dikenal dengan nama Rumah Akar. Nah pada saat itu memang banyak orang yang tidak mengetahui cerita ini karena gubernur saat itu seperti menutup-nutupi kejadian tragis kala itu. Kisah historical fiction dari Beatrix van den Berg ini yang menjadi inspirasi dibangunnya wahana rumah hantu di Gudang Angker Batavia.
Nah buat lo yang pengen uji nyali ngerasain horornya, seremnya, angkernya gudangnya Beatrix, lo bisa langsung datang ke gudang angker Batavia di Rumah Akar Kota Tua karena cuma sampai tanggal 14 Juli. For more info lo bisa follow sosmednya @gudangangkerbatavia dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Cerita Cila. See you!